Selamat sore, salam dalam kasih keluarga kudus. Dari Biara Bethlehem Salatiga, saya Romo Martin MSF, hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini Minggu Prapaskah yang keempat. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Yohanes, bab 9 ayat 1 sampai dengan 41. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, dalam situasi yang tidak menentu ini, di saat kami harus tinggal di rumah dan tidak mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu, kami percaya bahwa Engkau hadir bersama kami, membuka telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu, meresapkannya dalam hati kami, dan merenungkannya serta melaksanakannya dalam hidup kami. Dan semoga dengan demikian mata kami pun dibukakan untuk dapat tetap melihat keagungan-Mu dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 9 ayat 1 sampai dengan 41. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Kristus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah membasuh diri aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi dan pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru sekarang dapat melihat. Maka mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta?
Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Yang kami tahu, dia ini anak kami, dan ia memang lahir buta, jawab orang tua itu. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri sebab ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tua itu berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah dia itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia dapat memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek, orang-orang Farisi berkata kepadanya, "Engkau saja murid orang itu. Tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu, kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, padahal ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Injil yang panjang hari ini menyampaikan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, sangat aktual saat ini, bahwa sikap murid-murid ketika melihat orang yang buta sejak lahir, mereka justru bertanya kepada Yesus, "Siapa yang berdosa? Orang ini ataukah orang tuanya sehingga ia buta?" Yesus tidak peduli pada pertanyaan itu, sehingga ia tidak menjawab, karena ia lebih mementingkan kehendak Allah. Dalam situasi seperti itu, yang dibutuhkan adalah keselamatan bagi si buta. Maka tidak peduli siapa yang bersalah, tetapi kehendak Allah harus terjadi. Maka ia mengambil tindakan untuk segera menyembuhkan dan membuat orang yang terlahir buta itu dapat melihat kembali.
Dalam situasi kita yang tidak menentu ini, kita tidak perlu bertanya, siapakah yang bersalah sehingga semua ini terjadi? Siapa yang bersalah sehingga virus corona, COVID-19 menyebar di seluruh dunia? Sebaliknya, justru kita harus mengambil tindakan-tindakan untuk supaya menghentikan penyebaran COVID-19 coronavirus itu. Dan tindakan kita adalah seperti Kristus, membawa terang kepada situasi yang gelap bagi si buta. Dan kita pun dipanggil untuk membawa terang itu. Kita membawa terang dengan sungguh mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dikeluarkan oleh gereja. Memang kita merasa sedih karena kita tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi. Kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, mengadakan latihan-latihan untuk persiapan Pekan Suci dan Paskah. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tetap hadir bersama kita sebagai terang yang menuntun kita. Dan hal yang kedua, bahwa kita harus sadar seperti orang buta tadi yang sudah datang ke Siloam, yang artinya yang diutus, pergi untuk memperkenalkan Kristus, untuk melunakkan hati orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak mau percaya kepada Yesus. Dan orang buta itu mewartakan bahwa Yesus adalah Nabi. Orang buta itu mewartakan bahwa Yesus yang menyembuhkannya, bahwa Yesus yang membuat matanya yang buta menjadi melihat kembali. Dan kita juga sadar akan perutusan kita untuk membawakan kabar sukacita itu, kabar gembira itu kepada semua orang, supaya mereka percaya bahwa Yesus Kristus sanggup menyembuhkan, bahwa Yesus Kristus adalah tabib sejati karena Ia berasal dari Allah. Dalam situasi inilah saatnya kita sungguh mau menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada Allah. Dalam Yesus Kristus, kita percaya bahwa Ia akan melakukan semuanya menjadi baik dan indah tepat pada waktunya. Kita berserah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang melakukan segala yang terbaik bagi dunia ini, dan bagi bangsa kita, dan bagi gereja kita. Kita berharap dan dengan penuh iman bahwa segalanya akan kembali normal karena Tuhan berkarya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam situasi yang tidak menentu ini, kami percaya kasih-Mu tidak berubah, perhatian-Mu kepada kami tidak berubah. Maka tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat sungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi anjuran gereja. Sekalipun kami sedih, tetapi kami tidak mau tenggelam di dalam kesedihan itu. Di dalam iman kami tetap percaya dan berharap bahwa tangan kasih-Mu akan membuat segala sesuatu menjadi baik dan normal kembali. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Minggu. Melayani itu sungguh-sungguh